Ciao, welcome back to my channel, bre. Ya, berhubung hari ini hari libur ya teman-teman, dan banyak yang nanya di videoku sebelumnya, Bang, gimana yang berkacamata? Masih bisa berangkat ke Jepang apa enggak? Masih bisa magang ke Jepang apa enggak? Di video kali ini aku pengen jelasin dan pengen jawab semua pertanyaan kalian. Jadi, untuk kalian yang berkacamata, bersyukurlah kalian karena kalian masih bisa berangkat ke Jepang, tapi tidak lewat jalur negeri ya teman-teman. Jadi untuk lewat jalur negeri ini, dia harus sehat baik jasmani maupun rohani, dari atas kepala sampai bawah kaki harus sehat, dia harus sempurna, nggak ada yang minus. Ya inilah kesulitannya magang ke Jepang lewat negeri. Tapi tenang, kalian masih bisa lewat SO swasta ya teman-teman untuk berangkat magang ke Jepang. Bedanya apa bang? Yang berkacamata apa enggak? Bedanya apa buat magang ke Jepang yang berkacamata atau enggak? Untuk yang enggak berkacamata, dia bisa bebas dapat job apa aja. Bisa di pabrik, bisa di pengelasan, bisa di pertanian, bisa di peternakan, ada di konstruksi, ada di logam, ada di kayu, lain-lain lah pokoknya teman-teman. Bisa maksudnya bisa masuk, tidak ada terbatas kan teman-teman. Jadi lingkup untuk keterima kerjanya lebih banyak, dimanapun tempatnya bisa diterima. Dan untuk yang berkacamata, kalian masih bisa untuk berangkat ke Jepang dengan syarat mata kalian tidak terlalu parah teman-teman. Kalau udah minus banget itu nanti nggak tahu, mungkin diterima atau mungkin enggak. Tapi setahu aku yang berkacamata masih bisa berangkat ke Jepang. Tapi jobnya dia hanya masuk untuk ke pertanian sama ke peternakan. Untuk masuk ke pekerjaan lain, setahu aku dia nggak bisa. Jadi untuk yang berkacamata, dia diarahkan ke job pertanian sama di peternakan di Jepang. Untuk pertanian di Jepang ini banyak teman-teman. Ada pertanian untuk buah-buahan, ada yang sayur-sayuran, dan ada yang umbi-umbian. Banyak pokoknya di Jepang itu. Dan gini, pertanian di Jepang itu kan udah modern. Jadi ya cuma kerjanya di lapangan. Tapi di sini banyak yang pakai greenhouse. Pakai yang banyak greenhouse untuk lahan, dikasih kayak kayak atapnya kayak dari kaca atau plastik, gak tahu. Pokoknya warnanya putih itu. Karena di sini kan ada musim salju. Kalau musim salju kalau nggak pakai itu ya nggak bisa nanam apa-apa. Soalnya kan tanahnya pun dingin, terus sayur udah mulai tumbuh ketimpa salju kan mati ya teman-teman. Jadi harus kebanyakan pakai itu. Tapi ada juga pertanyaan yang nggak pakai greenhouse, ada yang langsung tanah lapang. Itu biasanya ditanemin kayak padi kalau musim panas. Kalau musim dingin yang bisa tumbuh di sini palingan sayur-sayuran kayak gobis, kayak kol kayak gitu. Setahu aku ya teman-teman. Terus untuk di job peternakan, di sini ada peternakan lumayan banyak sih teman-teman. Teman-temanku yang berkacamata yang berangkat ke Jepang dapat di job peternakan, yaitu ada peternakan sapi. Di sini ada sapi perah dan sama sapi pedaging. Untuk jam kerjanya sekitar nggak kayak pekerjaan yang lainnya. Kalau pekerjaan lainnya kan pakai shift ya teman-teman kerjanya. Dari pagi normalnya mulai kerja jam 8, nanti selesai kerja jam 5. Dan ada istirahatnya 1 jam. Di si Jepang itu jam kerjanya ada 8 jam. Untuk jumlah total istirahatnya
masing-masing tempat kerja dan perusahaan itu beda-beda. Ada yang 1 jam, yang pasti itu istirahat makan siang itu 1 jam. Untuk di sela-sela kerjanya kayak aku kan jam 10 istirahat setengah jam, terus jam 12 lagi istirahat 1 jam makan siang, terus jam 3 istirahat lagi setengah jam. Jadi kerjaku mulai jam 8 sampai jam 5, istirahatnya 2 jam gitu ya teman-teman. Untuk perbedaan itu tergantung perusahaan kalian masing-masing dan apa itu pekerjaan kalian. Terus untuk di peternakan ini jam kerjanya biasanya dia pagi. Temanku itu di peternakan sapi yang susu mulai kerja dari jam 4 pagi, jam 4 subuh udah kerja, terus selesai kerjanya sampai jam 9 atau jam 10 pagi. Habis itu dia bisa pulang istirahat di apartemen, mau masak apa mau nyuci apa mau tidur terserah. Kemudian dia mulai kerja lagi jam 3 sore. Jam 3 sore dia mulai kerja lagi sampai sekitar jam 9 malam atau jam 8 atau jam 9 malam, sekitar itu pokoknya. Peternakan sapi daging hampir sama peternakan susu. Soalnya pun juga sama, tapi di sini nggak kayak di Indonesia. Di peternakan Indonesia kan masih banyak yang manual, tapi di sini udah kebanyakan pakai mesin, jadi kerjaan di peternakan nggak terlalu berat. Emang kerja itu berat teman-teman, tapi kan karena kita dibantu mesin, kita diringankan, jadi lebih cepat kerjanya dan tidak terlalu menguras tenaga, lebih praktis yang tentunya. Untuk yang peternakan kedua biasanya adalah peternakan babi. Untuk peternakan babi ini ketika di Indonesia non muslim terus berkacamata atau mungkin buta warna, dia bisa masuk ke peternakan babi ini ya teman-teman. Peternakan babi di sini itu ya terkenal bagus sih teman, bagus dan bersih. Temanku juga ada yang kerja di peternakan babi. Kemudian yang ketiga ada peternakan ayam. Untuk peternakan ayam ini ada ayam petelur, juga ada ayam pedaging. Itu untuk jam kerjanya sama teman-teman, mulai dari pagi terus sore. Karena untuk pekerjaan di peternakan ini dia harus ngasih makan peternaknya teman-teman, karena dia memelihara hewan hidup yang harus dikasih makan setiap pagi sama sorenya. Jadi nggak bisa kalau nggak dikasih makan tuh nanti bahaya. Makanya ngasih makannya setiap pagi dan sore. Makanya kerjanya itu mulai pagi banget, subuh jam 4 selesai jam 9, nanti istirahat, bisa melakukan aktivitas masing-masing. Sorenya mulai jam 3 sampai jam 8 malam, jam 9 malam, tergantung kebutuhan perusahaan kalian dan gimana sistem kerjanya di perusahaan itu kan beda-beda teman-teman. Tergantung semua dari bos kalian, dari kalian. Dan intinya kalian yang berkacamata jangan pernah pesimis, jangan pernah berpikir, wah aku berkacamata, aku pengen ke Jepang tapi aku berkacamata. Jadi nggak bisa deh ke sana. Hilangkan pikiran itu teman-teman. Untuk kalian berkacamata, kalian masih bisa berangkat ke Jepang, magang ke Jepang dengan ketentuan nanti kalian bakalan ditempatin di job pertanian atau di peternakan. Apapun pekerjaannya di Jepang itu gajinya sama teman-teman, kurang lebih sama. Selisih cuma berapa, 2 mang 3 mang itu wajar. Karena di sini upahnya itu tergantung UMR di tempat Anda masing-masing, juga ada tergantung pekerjaan. Kalau pekerjaan pabrik itu biasanya tergantung UMR. Tapi kalau pekerjaan konstruksi, terus kayu, terus pengecoran, itu tergantung perusahaannya masing-masing. Biasanya lebih dari UMR. Dan untuk gaji di Jepang ini ya teman-teman banyak potongan, jadi jangan kaget buat melihat potongannya. Gaji kalian besar tapi potongan kalian juga sama. Tapi nanti setelah 3 tahun kita magang di Jepang, nanti uang yang kita potong yang namanya nanking asuransi sosial itu bisa kita ambil ketika udah kita pulang ke Indonesia.
selama 3 tahun. Udah gitu aja ya teman-teman. Untuk kalian yang pakai kacamata, jangan pernah pesimis, tetap berusaha, tingkatkan bahasa kalian, bulatkan tekad, bulatkan niat. Jangan lupa semangat terus. Aku tunggu di Jepang teman-teman. Udah sekian videoku kali ini, semoga dapat menjawabkan pertanyaan-pertanyaan kalian dan terus semangat. Assalamualaikum.